Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, saudara semuslim yang dirahmati Allah, mengingat fenomena atau keadaan saat ini, di saat pandemi seperti ini, di saat kondisi wabah COVID-19, kita sebagai manusia tentunya semakin diuji. Banyak orang yang tidak atau kurang mensyukuri nikmat dikarenakan keterbatasan pada saat ini. Apa-apa serba terbatas, apa-apa serba tidak boleh. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah nikmat Allah yang sering kita abaikan? Bahkan mungkin banyak yang sering suudzon kepada Allah. Nah, kita ingin bertanya, menurut Abi bagaimana? Seperti apa kita harus menyikapi, memahami apa itu nikmat dan bagaimana menyikapi tentang nikmat tersebut? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang saat ini kita sedang dilanda satu musibah, ya, yaitu dengan mewabahnya virus corona, sehingga begitu banyak hal-hal yang terganggu gitu. Bahkan banyak juga yang terdampak ekonominya, terdampak segala halnya, begitu banyak yang terdampak. Bahkan di Kalideres belum boleh sholat. Ya, di Kalideres belum boleh sholat. Karena kenapa? Karena kalinya deres. Kalinya deres, bisa nganyut kalau sholat gitu. Nah, jadi memang benar sih, saat-saat seperti ini kita lagi diuji, ya, sampai mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap kita, ya, menyikapi keadaan ini. Apakah bersyukur atau malah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sebenarnya cukup satu ayat aja, bahkan dalam satu kutipan gitu, ya, kutipan ayat, potongan ayat yang sudah sangat jelas menyampaikan tentang nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung satu nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Di ayat ini Allah menyebutnya nikmat Allah, satu nikmat Allah. Ya, kalau kita mau ngitung satu nikmat Allah, nggak bakalan bisa, Masya Allah. Karena dalam satu nikmat Allah itu terdapat nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ya, jadi benar-benar nggak bisa kita hitung. Nah, kebanyakan dari kita kalau berbicara tentang nikmat, pasti kita ngiranya adalah nikmat itu harta, nikmat itu adalah uang. Cuman sampai situ kebanyakan dari kita menyikapi atau memahami tentang nikmat. Padahal yang namanya nikmat itu sangatlah banyak. Kesehatan kita nikmat,
Kita punya istri yang solihah, nikmat. Kita punya anak yang solihah, nikmat juga. Kita bisa bangun malam, baca Al-Quran, sholat tahajud, itu pun nikmat dari Allah. Kita bisa punya kesempatan buat sholat jamaah di masjid, punya kesempatan buat hadir di majelis taklim, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nikmat itu banyak banget, cuman jarang yang kita paham sampai sejauh itu. Nah, ini perlu juga nih kita garis bawahin. Kalau Allah sudah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, lalu kita nggak syukur, kita nggak gunakan nikmat itu sebaik-baiknya, jangan salahkan. Nanti tuh nikmat bisa hilang dari hidup kita. Nikmat bisa hilang dari diri kita, Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha lam yughayyiru ma bi anfusihim, atau dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nikmat satu kaum yang Allah telah berikan nikmat kepadanya, kecuali kaum itu merubah nikmatnya sendiri. Jadi paham kita bahwasannya nikmat yang Allah udah kasih bisa hilang dengan sendirinya kalau tuh nikmat nggak disyukuri sama tuh kaum, nggak disyukuri sama tuh orang. Contoh, punya nikmat kesehatan, dia nggak syukurin, dia nggak gunakan kesehatan itu untuk kebaikan, jangan salahkan nanti tiba-tiba dia sakit dan nggak bisa ngelakuin kebaikan. Dia punya nikmat buat hadir ke majelis taklim, tapi dia nggak gunain, jangan salahin nanti tiba-tiba ya kesempatan itu hilang sehingga dia dibikin sibuk sama dunia. Bawaannya sibuk aja, cuman nggak ada yang dihasilin. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ya, setiap nikmat yang Allah telah kasih ke kita, kesehatan kita, waktu luang kita, kesempatan untuk hadir di majelis taklim, gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu akan menambah nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita sangkut pautkan dengan corona. Apakah corona ini murni ya akan menyengsarakan kita? Apakah corona ini tidak ada manfaat sama sekali? Ternyata enggak. Ya. Ternyata di balik adanya musibah corona ini pasti ada hikmahnya juga. Walaupun ini adalah musibah dari Allah, satu penyakit yang sangat luar biasa, tapi setiap kejadian yang Allah tunjukkan kepada kita ada hikmah di baliknya. Contohnya apa coba? Saya ada jamaah Ramadan kemarin, dia cerita, karena kan memang saya ngadain tarawih di rumah karena masjid-masjid pada tutup. Kita buka rumah, saya undangin jamaah yang terdekat, kita sholat tarawih bareng. Berjalan beberapa malam kita tarawih, akhirnya ngobrol nih jamaah saya. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah berkat corona ini nih, saya bisa ngerasain sholat tarawih berjamaah. Kalau dulu dibilang, waktu nggak ada corona, saya sibuk kerja, nggak ada waktu buat tarawih. Berapa lama coba? 20 tahun. Masya Allah. 20 tahun nggak sholat tarawih berjamaah. Tapi hikmah datangnya corona, dia dirumahkan dan dia bisa ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa tarawih full selama bulan suci Ramadan kemarin. Yang kedua, ada juga teman saya, dia di PHK coba. Di PHK dari kerjaannya gara-gara ada virus corona, pengurangan karyawan begitu. Sekilas pasti kita mikir, wah musibah bagi dia, nggak punya kerjaan lagi. Tapi ternyata apa? Ada hikmah di balik itu. Dia punya keahlian bikin sambal. Laki padahal, cuma bisa kalian bikin sambal. Akhirnya dibikin sambal, dipasarin, dijual-jual, laku. Bahkan sekarang jadi laris banget. Penghasilan dia jualan sambal sama penghasilan dia waktu dia kerja di kantor lebih besar di jualan sambal.
Iya, Masya Allah. Tuh ya. Jadi ada hikmah di balik setiap kesusahan. Jadi kita jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kita kira itu adalah musibah, yang kita kira itu adalah kejelekan, keburukan, ternyata ada hikmah yang sangat baik untuk diri kita. Begitu. Jadi yang terpenting adalah terus bersyukur, terus sabar, dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih, sangat cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, yang disampaikan oleh Abi bermanfaat dan kita selalu mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, sampai di sini perbincangan kita. Di lain waktu nanti kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.